Kan itu harus ketika buku. Welcome to Positivity is a Superpower. Selamat malam teman-teman sekalian. Kali ini podcast Bonardo atau Hutauruk Brothers akan mewawancarai seorang Raja Parhata yang diindonesiakan sebagai Raja Pemberi Kata yang mengkoordinir acara-acara adat Batak baik di kematian maupun pesta-pesta pernikahan maupun pesta kelahiran dan macam-macam. Beliau adalah seorang Raja Parhata yang sejak muda sudah terjun di dalam adat Batak. Beliau juga adalah anggota dari lembaga adat Batak. Untuk itu kita langsung saja mewawancarai beliau, siapa dia, sejak kapan dia, dan apa suka dukanya dalam hal laksanakan Raja Parhata. Baik, kita langsung saja. Saudara Rizal Hutauruk, silakan perkenalkan diri Anda. Ya, selamat sore menjelang malam, saudara-saudara sekalian. Nama saya Rizal Hutauruk. Saya menikah tahun 98, umur 27 ya. Dengan Boru Sinaga, ada 3 putra putri. Di usia-usia pertama perkawinan biasa ya, kita sering dapat undangan untuk ke acara-acara pesta. Ya, kita datang. Ya, di situ mungkin ada ketertarikan ya untuk bagaimana supaya bisa terlibat di dalam pelaksanaan upacara pesta itu. Ada saja orang yang tampil di sana, misalnya ada protokol, ada Raja Parhata. Nah, dalam jangka yang tidak lama, saya coba belajar bagaimana bisa seperti itu. Saya belajar otodidak. Di samping kebetulan ada juga saudara yang dituakan di marga kita, jadi bisa belajar banyak dari sana. Dalam tempo 3 tahun, 4 tahun, saya ternyata sudah bisa ya untuk ukuran dari orang tua. Nah, di dalam satu acara tertentu saya sudah mulai dicoba maju. Nah, di umur 31 mungkin ya, atau 30, saya kurang ingat banget ya, 32. Di antara 31 32 ya. Umur 31 atau 31 sudah jadi Raja Parhata. Iya, sudah Raja Parhata. Masih muda sekali. Ya, memang di dalam satu acara saya sering dipanggil. Kalau acara kan berhadapan nih seperti ini nih di gedung. Ya. Biasanya saya kalau ada selah atau setelah acara saya dipanggil di sini. Kamu udah umur berapa? Biasanya kan orang tua. Ini sebenarnya pekerjaan orang yang sudah tua ya, yang sudah jam terbangnya sudah tinggi dalam soal pengetahuan adat dan juga mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan adat. Soalnya acara Batak itu kan banyak, dari mulai yang kecil-kecil, dari mulai yang tardidi, lahir ya, malua itu naik sidi, terus kemudian datang ke rumah tulangnya kalau mau nikah, patiur babani mual. Nah, belum lagi dia nanti kalau menikah ada jenjangnya lagi kan, harus marhori-hori dinding dulu, harus patuah atau maruzib. Terus kemudian acara pernikahan. Ada juga cara kematian. Nah, cara kematian ini kan banyak macamnya. Ada cara kematian untuk yang masih muda, ada yang udah menikah tapi anaknya belum ada yang menikah, atau baru menikah, atau sudah sahur matua. Nah, itulah yang paling tinggi. Nah, untuk memegang acara ini kan harus minimal dia harus mumpuni mengetahui, atau kalau disebut bahasa ininya apa ya? Khatam kali ya.
Pantun ya. Ya untuk bisa lah untuk membuat suatu acara itu berjalan dengan bagus tanpa ada hal-hal yang dianggap salah. Jadi pengetahuan itu harus umum. Nah, secara tahun ini ternyata kita berada di beberapa wilayah. Kalau disebut di istilah acara, ada yang berdasarkan wilayah, ada Toba, ada Samosir, ada Humbang, ya sekitar Siborong-Borong, Dolok Sanggul itu namanya Humbang, sampai Pakat Perlilitan sana. Kemudian ada Silindung. Nah kebetulan saya kan lebih dominan di Silindung, tapi mau tidak mau kita harus berbaur, berinteraksi dengan yang saya sebut tadi. Nah, otomatis lama-kelamaan pengetahuan kita itu ya makin bertambah. Harus bisa menguasai yang di daerah-daerah itu. Soalnya memang ada banyak perbedaan-perbedaan ketika terjadi. Yang paling sering terjadi itu mungkin di acara kematian atau sahur matua. Ada perbedaan-perbedaannya. Begitu. Jadi ketika saya umur mungkin 32, saya udah ditampilkan di gedung di acara pernikahan. Saya dulu jadi Raja Parahata. Ya, kemudian orang tua merasa itu sudah cukup mampu, ya saya sering ditampilkan. Itu di Jakarta ya? Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta itu masih zaman gedung-gedung apa ya yang udah tidak ada lagi sekarang. Sekarang umur berapa? Restu. Sekarang umur? Semarang umur 52. 52, berarti sudah 21 tahun, sekitar 21 tahun ya menjadi Raja Parahata. Ya. Di dalam 21 tahun tentunya banyak ilmu yang ditempa sehingga ya saya bisa katakan sekarang adalah Raja Parahata yang top, hebat di Jakarta dan dikenal oleh bukan hanya di marga kita, tapi di seluruh marga juga sudah bergaul ya. Ya. Sudah bergaul di seluruh marga. Kira-kira apa sih syarat-syarat untuk jadi Raja Parahata itu? Sebenarnya kalau orang tua mengatakan ya, rata-rata katanya sih itu sudah harus ada bawaan ya. Minimal sudah terbiasa. Satu, dia harus menguasai bahasa, kan itu syarat utama itu, dia harus menguasai bahasa Batak. Bahasa Batak itu ada berapa macam ya, ada yang halus, ada yang bahasa sehari-hari, nah ada pula bahasa andung ada lagi kan. Jadi ada bahasa yang di adat itu berbeda dengan di acara-acara adat. Nah penguasaan bahasa ini tentu karena memang di setiap acara orang Batak itu memakai upasa itu semacam pantun ya. Ada umpama itu perumpamaan. Jadi orang Batak selalu mengumpamakan sesuatu itu dengan sesuatu gitu loh, dibahasakan dengan sesuatu. Nah, diumpamakan ya. Ya, diumpamakan. Ada yang upasa itu berupa doa, harapan, itu upasa ya. Jadi penguasaan bahasa. Nah, kalau disebut tadi sama orang tua ya biasanya itu katanya sih talenta ya, talenta yang memang sudah ada terbentuk. Nah, kemudian dengan sesuai perkembangan sosial media, sekarang sudah banyak yang belajar dari sosial media, dari YouTube. Nah, timbul Raja Parahata Muda. Sebenarnya itu sangat bagus ya, karena memang saya lihat ke depan ini bisa dibayangkan nanti bagaimana pelaksanaan adat itu ke depan, siapa yang mau mengerjakan. Berarti orang-orang yang peduli, yang mau belajar, ya memang harus belajar ya. Ada yang belajarnya harus dari buku, ada yang otodidak. Nah, saya sendiri sebenarnya nggak pernah pakai buku, nggak pernah beli buku. Memang saya otodidak, sangat otodidak dan sangat mengerjakan adat itu, pelaksanaan adat itu sesuai dengan yang masih lebih tipis lah dengan aslinya gitu.
Jadi saya tidak berumpasa Batak yang saya karang-karang. Saya cenderung lebih memakai yang sudah lama, yang sudah tua. Itu saya pikir lebih asli. Ada yang asli, ada yang bisa dibikin sendiri. Ya, ya artinya sudah dari orang-orang tua dahulu lah ya, sudah Ya. ada kita itu yang dipakai, lebih utama ke situ Iya, ya. saya lebih memakai itu. Orang tahu kalau saya lebih memakai upasa yang masih lama ya, yang asli daripada menciptakan upasa yang baru. Ya mungkin itu saya kalau disebut bermazhab, beraliran, saya memakai aliran yang tua. Ya, ya. Oke, jadi 21 tahun jadi Raja Parhata dan tentunya banyak suka duka. Apa sukanya? Sukanya selama menjalankan. Ya sukanya sebenarnya ini kita anggap ya, di samping kita mengerjakan sesuatu itu, sukanya ya kalau kita mengerjakan dengan senang hati sih sebenarnya ya, semua bisa kita katakan suka. Ya dikenal orang pastilah, dikenal orang ya, kemana-mana pasti paling tidak sudah dikenal orang. Pergi ke kelompok manapun atau ke komunitas mana selalu ada yang kenal. Dan itu kalau kita anggap di samping memang pekerjaan yang harus kita laksanakan, ya mungkin bukan hobi tapi ya semacam hobi, jadi kita juga mengerjakannya dengan enjoy aja. Tapi ada honor ya. Ya kalau disebut honor enggak juga ya, tapi ada kalau disebut kalau orang Batak bilang mau lateon ya, macam ucapan Tanda terima kasih ya. Tanda terima kasih. Saya Dan sendiri itu tidak ditarget ya. tidak ada target. target, Jadi ya. saya juga sering ditanya, kamu sekarang tarif udah berapa? Jadi saya pikir saya tidak pernah menyatakan tarif. Itu tergantung ini aja sih, pekerja situasi, bagaimana yang melaksanakan acara ini atau yang punya hajat kalau acara-acara perkawinan. Karena memang ada di beberapa komunitas tertentu emang itu sudah bukan ditentukan sendiri tapi sudah macam paken gitu. Harus segini, harus segini gitu loh. Saya sendiri tidak pernah mematok apapun. Saya kerjakan dengan senang hati, dengan tidak ada pun saya dari dulu mengerjakannya gitu loh. Karena kita harus lihat kondisi orang yang kita bantu mengerjakan itu ya, ada yang kelas ekonominya menengah ke atas, ada yang sangat tinggi ke atas ya, ada juga yang sangat biasa saja atau kurang mampu. Jadi kita harus melihat. Jadi kalau saya dari dulu merasa itu harus ini aja, saling ini aja, saling memberikan. Kita kerjain yang besar, kita kerjain yang kecil, pokoknya semua kita kerjakan. Karena memang pekerjaan ini juga saya lakukan dengan saya ada di posisi pengurus pengumuman. Jadi sifatnya sangat sosial, makanya mungkin berbeda dengan yang tidak pernah berkecimpung di pengumuman. Jadi mungkin merasa kalau itu sudah semacam profesi, Kalau saya merasakan ini masih pekerjaan sosial yang harus saya kerjakan. Ya saya selalu didoakan orang. Mulai tema pasti lah kau mang sehat-sehat kau ya, katanya selalu didoakan begitu. Dan dukanya apa? Dukanya kalau dukanya memang ya ada dalam event-event tertentu ya, namanya juga kalau disebut duka, memang kebanyakan duka ini terjadi di suka duka ya. Ada hal yang membuat kita harus tetap mengerjakan tapi dengan kondisi kita yang di luar kemampuan kita. Misalnya ada yang meninggal dengan jarak sangat jauh, tapi kita harus mengerjakan. Nah kebetulan saja ya teman-teman mungkin berhalangan atau tidak bisa, jadi kita harus pergi. Ya semacam itu aja dukanya. Ada pula pekerjaan yang kita kerjakan, ternyata ada
pihak atau keluarga yang mungkin kurang puas. Ada sih yang seperti Ada itu. juga Di itu situ ya. lah dukanya. Ya, jadi ada suka dan duka. Ya, Dulu waktu muda sempat top viral sebagai Raja Parata Muda sampai Anda diberi gelar OCK Ligis. Coba cerita kenapa mendapat gelar OCK Ligis Ya. sebagai Raja Parata? ya memang waktu itu kan memang masih usia muda ya. Kalau di zaman tahun 2000 itu memang masih bisa dihitung dengan jari, mungkin sangat sedikit yang masih berusia 30 ya, 35 ke bawah ya. Karena memang itu jatah-jatah dari penetua dan juga yang sudah sangat paham dalam soal adat istiadat. Kemudian ada yang muda datang, jadi kemudian ternyata saya sudah tampil di mana-mana. Jadi ada teman-teman pas di situ OCK Ligis mungkin sering Lagi ini kan, sering kotok-kotoknya ya. tampil di TV Maka apa di mana. diberi gelar lah. Ini kamu juga lebih dari OCK Ligis katanya. Nah, kemudian disebutlah itu nama itu ke saya di mana-mana, Kaligis. Oke, jadi sudah memperkenalkan diri, kemudian suka duka syarat-syarat tadi. Nah, kira-kira ini terakhir, kalau menjadi Raja Perhata di satu event pesta sajalah, Ya. misalnya, apa saja yang diurus oleh Raja Perhata ini? Ya, jadi Raja Perhata itu sebenarnya kan tugasnya kalau ada event pesta ya, pernikahan ya. Jadi dia akan menjadi ada dua person. Nah, ketika kita menjadi protokol, nah protokol inilah sebagai yang membuka acara, yang sebagai apa ya, timekeeper, mengenai waktu juga dia harus lebih ketat. Dia yang memulainya, dia yang melihat apa saja yang harus dilakukan pertama, persiapan di antara kedua belah pihak dan juga pengantin. Nah, ketika si protokol ini tidak menguasai waktu, memang dia akan nanti acara bisa jadi agak terlambat. Nah, dialah yang akan memulainya, karena ini biasanya dari pihak yang punya hajat ya, protokolnya. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, maka selanjutnya akan diberikan kepada Raja Parhata. Nah, Raja Parhata inilah yang nanti akan menguasai panggung ya, Raja Parhata, Paranak, dan Parboru. Mereka inilah akan mengelola waktu sesuai perjalanannya. Setelah ini apa, walaupun orang sering mengatakan sebenarnya itu dulu berjalan sendiri. Nah, siapa yang membuat itu berjalan sendiri adalah Raja Parhata. Raja Parhata inilah yang akan memanage urutan-urutan atau time schedule-nya atau rundown-nya dengan luar kepala. Itu pada saat di gedung ya? Pada saat di gedung. Artinya sebelum di gedung semua disiapkan oleh suhud, sama suhud itu yang Yang punya ngawinin hajat. dan protokol ya. Iya, Mereka yang ngurus itu. iya. Di dalam gedung kemudian yang di luar suhud itu saling berkoordinasi untuk menetapkan Iya. siapa Raja Parhatanya. Iya. Sejak itulah Raja Parhata kemudian bekerja mulai mengatur jalannya sampai Iya, karena apa? endingnya. Memang dia harus, saya bilang tadi, mengelola, memanage. Kadang ada sesuatu hal yang membuat harus ada perbedaan ya, mungkin konsep antara Paranak dan Parboru. Nah, si Raja Parhata inilah yang harus bisa mengelola, memanage supaya tidak terjadi, supaya tidak terlihat oleh orang banyak ya, bahwasanya ada sedikit kekeliruan, kesalahan atau kekurang samaan data ya, pemanggilan di sini dengan data yang sudah tersedia di sana. Nah, Raja Parhata ini harus mampu melakukan itu, harus istilahnya dia memang harus bisa mendamaikan situasi itu kalau ketika ada perbedaan. Ya. Kalau saya melihat Anda pada saat sebagai Raja Parhata, bahwa semua hula-hula, tulang, semua dari pihak kita itu bisa Anda hafal sebegitu baiknya dan diungkapkan dengan cepatnya. Bagaimana itu? Nah,
Nah, itu mungkin salah satu ciri khas ya kata teman-temannya, tapi itu saya sudah biasakan sejak lama. Jadi kadang ada daftar hula-hula itu pun ada mungkin nggak banyak ya, 6, 7, ada sampai 15. Nah, saya dari dulu memang membiasakan itu harus ketika buku panduan itu sudah sampai ke tangan saya langsung hafal ya. Mungkin saya punya rumus sendiri untuk menghafalnya Hafal itu. ini ya. Dan memang harus saya hafal seketika itu. Seketika itu saya hafal, jadi urutannya dari mulai hula-hula, tulang, bona tulang, tulang rorobot, bonaniari, hula-hula namarawarangi sama hula-hula naposo, hula namanjai. Jadi secara penyampaiannya, jadi saya merasa saya lebih lugas kalau saya menyampaikan itu tanpa teks, Ya. bukan dengan dibaca gitu loh seperti kebanyakan teman-teman Perhata. Tapi kalau saya baca dengan tanpa teks, ya mungkin saya lebih lugas, lebih enak Ya. pegang mic apa segala macam. Oke, terakhir Ya, bahwa adat Ede, adat Batak ini tidak mungkin mati, dia akan berjalan terus. ya, Seiring dengan perjalanan waktu, Anda kan nanti akan tua juga. ya, Maka perlu ada regenerasi Iya. yang muda-muda. Kira-kira apa pesannya kepada calon-calon Raja Parata atau Raja Parata yang akan bermunculan? ya. Jadi memang tidak akan pernah habis ya. Seperti itu kan sebenarnya kita sudah dipesankan ya sama opung kita ya. Tapi bahasa Batak sih. Adat Dougari sinihaton dimulai jadi si Radotata si Ganupari salele kita di Sulu Balangari. Katanya maksudnya gini. Artinya apa tuh? Adat itu adalah hukum yang harus kita kerjakan atau kita jaga setiap hari. Ya, kita jaga sepanjang waktu, sepanjang kita masih ada di dunia ini gitu. Itu kira-kira artinya. Jadi adat itu kan Artinya selalu supaya ada. ciri itu nggak hilang ya. Ya, Itu harus nggak ada hilang. terus ya. Makanya dari dulu selalu berpesan. Jadi kalau yang muda itu bolehlah dia memakai upasa-upasa yang baru, tapi maksud saya yang lama itu dia harus kuasai juga. Ya. Supaya apa? Yang lebih asli itu lebih sangat dalam. Nah, kemudian memang banyak yang mencampur aduk para daton ini dengan agama. Memang di sisi lain ada upasa-upasa yang mungkin kurang srek ya didengar secara agama. Tapi itu kan kita bisa mengartikannya dengan arti yang lebih luas lagi, lebih kita artikan sesuai dengan perkembangan aja. Banyaklah ya, ada upasa-upasa atau kata-kata Batak. Nah, kita pun sebagai Raja Parata sebenarnya sudah mengkondisikan ataupun menganut yang terkini soal ada kata-kata yang jadi pokoknya kita hindari ya berhala itu aja. Kita hindari yang berhala, maka yang muda harus menguasai, harus melihat itu, belajar dari situ. Mau tak mau nanti saya berpikir mungkin 10 tahun lagi udah pakai tab kali ya, mungkin ya Parhata di sini pakai tab. Jadi tapi ada hal-hal yang mungkin nanti dia harus kerjakan langsung kan. Raja Parhata itu kan harus bisa spontan. Harus bisa istilahnya kita lagi tidur dibangunin, wih di Parhata ya, dia harus langsung gitu, harus on. Jadi nggak bisa ada jeda waktu berhenti, dia mengalir terus ya. Mengalir. Kalau memang dia Raja Parhata ya, yang menguasai adat, Raja Adat, dia sudah Raja Parhata, Raja Adat menguasai adat. Sebenarnya dia sudah melekat ya ke dirinya, sudah mengalir saja. Jadi harus orang melihat ini orang ngomong kayak mengalir aja, kayak nggak dibaca, kayak nggak dihafal, ya udah keluar begitu aja. Itu sebenarnya Raja Parhata seperti itu. Jadi itu pesan-pesannya. Ada lagi pesan lagi buat anak muda yang mau jadi Raja Parata, yang masih muda. Ya, memang salah satu kan saya melihat di
anak-anak Jakarta banyak sih yang pengen jadi Raja Parahata, cuman memang masalahnya di bahasa. Jadi memang harus penguasaan bahasa Bataknya memang harus perdalam supaya dia masuk ke acara-acara itu, upacara adat Batak itu dia harus bisa masuk. Karena sering kita lihat sendiri ya, yang masih muda tapi kelihatan memang dia anak Jakarta, tapi itu sangat bagus saya pikir karena dia mau bisa mungkin dicampur bahasa Batak. Ya, pesannya itu aja sih, belajar dan belajar itu aja. Oke. Jadi itu ya. Ya. Demikian teman-teman wawancara kita dengan Raja Parahata muda berbakat dan top di Jakarta dan sangat banyak dipakai dan disukai oleh pelaksana-pelaksana adat Batak khususnya di kalangan kita satu marga. Dan beliau juga di hula-hula juga suka membawakan sebagai pemberi kata-kata sehingga tidak asing lagi beliau nih. Dan demikian wawancara kita. Terima kasih Rijal Hutauruk yang punya istri Boru Sinaga. Iya, dan kemudian karena tadi saya sebut saya punya 3 putra-putri, 2 putri, 1 putra. Kemudian dalam perjalanannya saya dipercaya untuk mengangkat anak. Jadi jadi anak saya sudah 2, 1 sudah menikah, ya, yang laki-laki dengan berusiaan. Gitu. Jadi 4 ya sekarang. Jadi ya? 4. Jadi 4. Karena kemarin sudah Mengabdi Marga ya. Iya. Oke, terima kasih atas wawancara ini dan terima kasih. Selamat berkarya, selamat bekerja di dunia adat Batak dan semakin baik dan semakin disukai. Dan jangan lupa memberikan pendidikannya kepada yang muda-muda. Iya. Horas, Molete. Horas. Berapa menit? Welcome to Positivity is a Superpower.